Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini tanggal 8 September ya 2022, hari Kamis. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, serta USD Jepang Yen dan USD Swiss franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Kita mulai di market Euro USD. Saat ini kalau kita perhatikan dari pergerakan di beberapa minggu ke belakang ya, bergeraknya Euro USD masih bergerak konsolidasi, di mana bergerak berkisaran area 0.98640 sampai dengan 1.00902, dan di mana pergerakan terakhir memang kecenderungannya adalah turun ya, dari area resisten menuju area support. Tapi di hari kemarin terjadi penolakan atau penguatan ya dari Euro USD, di mana didorong karena adanya indeks dolar yang melemah. Dan nanti malam akan ada rilis ya suku bunga untuk ECB ya, 0,75 basis point ya nantinya. Nanti dampak yang terjadi di market Euro USD apa? Yang pastinya ada penguatan sedikit dari kenaikan suku bunga. Tapi sampai saat ini tekanan indeks dolar sangat besar karena keputusan The Fed masih agresif dalam menaikkan suku bunga di tanggal 20 sampai dengan 21. Besar kemungkinan Euro USD hari ini akan terjadi penguatan ya, tapi tetap secara teknikal harus break di atas 1.00902 dan menuju area 50% Fibonacci retracement untuk bearish engulfing-nya. Oke, kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kalau kita perhatikan dari pagi tadi hingga dengan siang hari ini ya, pergerakannya lebih bergerak terbatas karena ini adalah area 50% dari kondisi area resisten di sini ya, di 1.00902 sampai dengan area support 0.98640. Dan posisi seperti ini kalau menurut saya sih kita tunggu aja nanti mana dulu yang akan di breakout, itu mungkin bisa dijadikan area untuk kita buy ataupun area untuk kita sell, karena posisi di tengah-tengah kini lebih netral ya dari pergerakan konsolidasi saat ini. Besar kemungkinan market untuk Euro USD akan menunggu nanti ya setelah rilis apakah betul-betul nanti dinaikkan 75 basis point atau lebih ke arah netral ya. Adapun nanti kalau dinaikkan, dampak yang terjadi akan terjadi kenaikan ya untuk Euro USD ya, meskipun menurut saya sih kenaikan tidak terlalu signifikan karena masih dibayang-bayangi oleh The Fed yang masih kekeh atau agresif dalam menaikkan suku bunganya di bulan September ini tanggal 20 sampai tanggal 21. Oke, ini saya masukkan level psikologi ya, yaitu di 1.00138 yang menjadi batasan untuk hari ini sampai dengan wilayah ini, level psikologi terdekatnya wilayah ini yaitu di 0.99711. Ini yang menjadikan area level psikologi terdekat. Kita lihat dulu dua area ini mana dulu yang akan di breakout. Di posisi itulah nanti yang akan menuju pergerakan baik di resisten ataupun di support. Oke, langsung aja di time frame 1 jam. Nah, ini pergerakannya terbatas ya. Ini acuannya. Jadi kita lihat dari dua level ini kisaran 1.00138 sampai dengan 0.99711. Mana dulu yang akan di breakout? Oke, kita langsung buatkan skenarionya ya, selagi nanti menunggu kenaikan suku bunga ya untuk Euro USD akan terjadi pergerakan yang sideways ya. Menurut saya akan terjadi pergerakan yang sideways terbatas, tidak terlalu signifikan, yaitu seperti ini pergerakannya. Sampai nanti kita lihat hasil dari dampak dari kenaikan suku bunga ya ECB nantinya, baik dia nanti apakah breakout level psikologi atas atau breakout level psikologi bawah. Kalau nanti sampai terjadi breakout antara di resisten ini ya, yang pasti breakoutnya adalah impulsif bullish ya. Perhatikan impulsif bullish dan close di atasnya 1.00138, besar kemungkinan akan menguji resisten ke sini ya. Oke, baru dia retest seperti ini, baru dia berlanjut menuju weekly resisten. Ini yang pertama. Oke, pantau wilayah ini ya. Dan yang kedua adalah kalau nanti dari pergerakan ini ternyata potensi penurunannya lebih besar dari penguatan indeks dolar, maka dia akan bergerak koreksi ya seperti ini setelah breakout di bawah level psikologi atau area weekly open bearish ya, seperti ini.
Oke, kemudian besar kemungkinan akan retest dan berlanjut menuju area support yang terakhir di wilayah ini. Ya, ini perkembangan untuk hari ini ya. Ini menjadi wilayah support. Nah, seperti ini kondisinya untuk Euro USD ya. Nanti kita lihat hasil pukul 19 lebih 15 menit ya, apa nanti kita bisa tahu pergerakannya arahnya kemana. Minimal teknikalnya seperti ini, jadi teman-teman nanti tetap waspadai. Saran saya transaksi setelah ada informasi kenaikan suku bunga di Eropa. Oke, thank you ya untuk Euro USD. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat dulu time frame daily. Oke, terjadi penguatan juga ya ini untuk GBP USD di hari kemarin. Ini dampak dari indeks dolar yang melemah ya. Ini perhatikan ya, sempat terjadi penurunan kuat di bawah area support ya 1.14438, baru terjadi kenaikan setelah masuki market Amerika dan membentuk bullish pin bar ya. Ini karena dorongan di mana indeks dolar terjadi pelemahan dan berdampak di GBP USD, pasti terjadi yang namanya kenaikan. Oke. Area support saya tandain dulu sebelum saya jelaskan lebih detail mengenai GBP USD hari ini. Ya, seperti ini nih wilayah supportnya. Oke, sementara terjadi penurunan di sesi Asia ya, sampai ini mendekati sesi Eropa. Kalau nanti ini sampai terjadi bearish engulfing atau close di bawah low weekly, besar kemungkinan akan berlanjut turun. Sementara masih berhenti atau bergerak terbatas ya. Anda bisa lihat yang ini ekor panjang masuk ke dalam, yang ini ekor panjang ke atas masuk ke dalam. Wilayah inilah area yang masuk ke dalam area konsolidasi. Secara keseluruhan kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam alhamdulillah secara target yang kita gambarkan ya sesuai polanya ya, minimal sudah menyentuh area support target kita sampai mendekati wilayah 1.13870. Ini saya hapus dulu. Untuk hari ini seperti apa kondisi dari market GBP USD? Kalau menurut saya besar kemungkinan masih bergerak terbatas ya hari ini, tidak terlalu signifikan. Langsung aja saya gambarkan area terbatasnya seperti apa. Nah, ini ada batas area support di sini, batas area resisten ada di sini. Ini yang menjadi gambaran untuk pergerakan GBP USD hari ini. Sebentar, ini saya rapikan dulu, saya munculkan posisi labelnya di sebelah kanan supaya terlihat jelas. Nah, ini areanya ya, uji coba di 78,6% area Fibonacci expansion ya. Jadi masih bergerak terbatas di wilayah ini. Oke, langsung aja seperti apa skenario. Skenarionya yang pertama, ini kemungkinan besar akan menguji kuat wilayah ini ya, yang menjadi area mendekati area trendline, yaitu di low Agustus ataupun di 78,6% di 1.15817 sampai dengan 1.15991. Pantau wilayah ini untuk dijadikan titik entry sell ya setelah ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar ataupun doji dan konfirmasi candle turun. Ini besar kemungkinan akan menguji sekali lagi wilayah support atau wilayah support yang terdekat yang terbentuk di hari kemarin. Akan terjadi seperti ini besar kemungkinan ya. Nanti kita lihat pergerakannya. Minimal pantau dulu yang menjadikan area untuk sell area sini ya, karena menurut saya karena indeks dolar yang sampai saat ini masih kuat dalam kenaikannya ya atau penguatannya, ini yang menjadi wilayah pantau teman-teman semua untuk dijadikan target sell. Oke, gambarannya seperti ini sementara ya kita lihat. Tapi kalau sebelum terjadi mendekati area pantau, menurut saya sih jangan transaksi dulu untuk di market GBP USD. Kita berlanjut di Aussie USD. Kita lihat dulu Aussie USD, hal yang sama terjadi kemarin, kenaikannya juga sama ya. Ini ya, ini candle hijau memiliki ekor dan bodi panjang dan terhenti di wilayah pantau atau low weekly ya, bergerak di area sini. Dan saat ini sesi Asia Aussie USD telah terjadi pelemahan lagi setelah ada penguatan indeks dolar di sesi Asia saat ini. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, besar kemungkinan ini terjadi namanya koreksi ya atau menguji area support monthly hari ini ya. Besar kemungkinan ke sini. Wilayah saat ini masih terbatas antara support dan resisten, sama-sama kuat. Buyer dan seller sama-sama kuat. Ini area support yang terbentuk di beberapa hari kemarin. Kita coba turunkan lagi di time frame 1 jam untuk lihat detail dari struktur yang terbentuk. Ini posisinya ya. Nah,
Wilayah inilah yang menjadi potensi mana dulu yang di breakout, baik wilayah pantau kita di low weekly 0.67712. Kalau ini breakout maka dia ke sini. Kalau dia breakout ke bawah maka menuju ke area support Juli monthly bisa bergerak lebih jauh lagi. Menurut saya kita tunggu aja dari dua level ini, antara area low weekly 0.67712. Kalau di sini ada pattern terbentuk baru Anda boleh sell. Ya, dengan target minimal wilayah support ya seperti ini. Besar kemungkinan kita akan tunggu dulu mana dulu yang akan di breakout dari area support Juli ataupun di area low weekly 0.67712. Kalau di atas ada breakout impulsif bullish di sini ya, impulsif bullish dan close di atasnya 0.67798, besar kemungkinan akan berlanjut naik ya menuju ke wilayah sini. Nah, ini gambaran pertamanya seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau nanti dia breakout di bawah, artinya akan terjadi lanjutan penurunan ya setelah dia breakout di bawah. Tapi kalau sebelum breakout jangan transaksi dulu sih, pantau aja dari dua wilayah ini ya. Gambarannya ini, kalau nanti ini impulsif bullish Anda boleh buy, kalau dia impulsif bearish Anda boleh sell di sini, pasang stop loss di atasnya. Oke, ini untuk market Aussie USD. Kita berlanjut di USD Kanada. Nah, di USD Kanada kalau kita lihat di time frame daily ya, ini berbanding terbalik karena ada indeks dolar melemah, dia pasti ikut melemah dari pergerakan USD Kanada setelah terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya itu, dan menguji high weekly ya kemarin, tapi sampai area sana terjadi penolakan yang cukup signifikan dari seller setelah indeks dolar melemah. Korelasinya ke sana ya. Ini pagi sampai dengan sore terjadi kenaikan, kemudian terjadi tekanan ketika sesi Amerika karena indeks dolar terjadi penurunan, dan diikuti saat ini candle yang terbentuk untuk di daily di hari kemarin USD Kanada terjadi penurunan. Ini masih sifatnya juga konsolidasi. Anda bisa lihat berkumpulnya body atau volume candle di range area terbatas ya, di area sini, yaitu di 1.31701 sampai dengan 1.31200. Ini posisi saat ini. Kalau kita turunkan di time frame 4 jam, nah ini lebih detail dari pergerakannya ya. Ini kita hapus dulu, ini sudah kita pakai kemarin ya. Dan kemudian kalau kita lihat terjadinya bearish engulfing ya, setelah gagal dia break di atas high weekly, terjadi penurunan dan tertahan di area sini. Ini yang menjadi area batasan atas dan batasan bawah ya, support dan resisten itu di area sini. Ini wilayah supportnya, perhatikan. Ini kita kasih tanda ya, ini wilayah support dan bergeraknya masih di sini. Jadi ini menjadi wilayah pantau kita saat ini ya. Ini menjadi wilayah pantau. Bisa geser, bentar. Ya, ini menjadi wilayah pantau pertama di sini. Oke. Yang kedua wilayah pantaunya adalah di sini. Jadi dua informasi ini teman-teman pantau dulu mana dulu yang akan di breakout ya. Kalau nanti dia breakout atas maka berlanjut naik, tapi kalau breakout bawah akan menuju ke weekly open bulls atau wilayah support 1.30777. Kita lihat di time frame 1 jam, range pergerakannya nih terbatasnya seperti ini ya. Pantau area sudah jelas. Ini kelihatannya tekanan seller masih mendominasi untuk saat ini ya, meskipun bergerak membentuk area base. Setelah ini drop base, besar kemungkinan kalau dia breakout di bawah, ini di bawah area 1.31108, besar kemungkinan akan menguji wilayah support di sini, support pertama dan support kedua 1.3077. Oke, kita gambarkan ini level psikologi terdekat. Kalau ini di breakout maka dia akan bergerak lebih jauh lagi, yaitu ke bawah. Oke, kita buatkan skenarionya ya teman-teman. Seperti ini, pastikan dulu dua informasi ini, level psikologi dan wilayah support. Kalau ini sampai terjadi breakout impulsif bearish dan close di bawahnya level psikologi, besar kemungkinan akan berlanjut menuju ke area weekly open bulls. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, jika mana ini terjadi penolakan di wilayah level psikologi ya, dia akan mencoba break di atasnya support ya, yaitu di sini. Bisa jadi ini retest dulu baru dia akan naik menuju high weekly yang akan menguji sekali lagi dari pergerakannya. Pastikan high monthly dan level psikologi untuk time frame 1 jam di USD Kanada ya, mana dulu yang di breakout. Kalau breakout atas impulsif bullish Anda boleh buy, kalau breakout bawah impulsif bearish Anda boleh sell setelah
close di bawah level psikologi untuk sell-nya. Kalau untuk buy-nya di atas high monthly ya. Untuk impulsif bullish close di atasnya high monthly 1.31410 baru Anda boleh buy. Ini untuk USD Kanada. Kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Beda dengan ini, USD Jepang Yen sampai saat ini menguat ya. Dampak dari pelemahan indeks dolar tidak berpengaruh di USD Jepang Yen. Sangat menarik sekali. Ya, ini kuat banget. Udah breakout 143.395 ya di hari kemarin dan memiliki tertinggi 144.992. Besar kemungkinan retest hari ini untuk USD Jepang Yen. Kita coba cari tahu ya di time frame yang lebih kecil. Ini wilayah resisten di hari kemarin. Kita turunkan dulu di time frame 4 jamnya. Ya, ini posisinya. Kemarin gambaran kita minimal koreksi sampai sini ya, tapi ternyata tidak terjadi koreksi ya. Tapi dia langsung naik, ngegas langsung breakout area ini. Nah, ini teman-teman wajib lihat ya, kemarin kalau breakout sudah di atas seperti ini di 143.395 ini boleh buy di sini. Ya, kalau TP Anda tinggal ngikutin aja. Oke, arahannya sudah benar. Ini kita ganti lagi ya. Untuk hari ini seperti apa? Sebentar ya, karena ada terjadi kenaikan 2 hari ini ya, dari start di tanggal 6 dan tanggal 7. Tetap kita akan mencari titik 50% nya untuk kita jadikan area buy. Coba kita lihat dulu ya untuk target buy-nya. Minimal wilayah buy bisa digunakan area sini 50%, yaitu di sini ya, di kisaran 142.626 ya, 626 ya. Oke, ini dijadikan target buy. Oke. Jadi gambaran saya yang pertama seperti ini skenarionya. Ini saya berharap ada koreksi setelah dia bergerak di bawah 143.395 di Fibonacci expansion ya, ke sini retest baru dia akan naik lagi. Nah, gambarannya ke sini. Naiknya minimal dia break lagi di atas 144.997. Ini posisi dari USD Jepang Yen. Meskipun kita turunkan, skenarionya sama kurang lebihnya seperti itu ya. Ini gambarannya. Oke, untuk market berikutnya USD Swiss franc kita lihat di time frame daily. Nah, USD Swiss franc beda lagi, ini melemah ya setelah ada pelemahan indeks dolar, terjadi bearish engulfing. Setelah bullish engulfing, bearish engulfing karena dia break di bawah open dari candle warna hijau. Break ini sangat kuat, wilayah support terjadi breakout dan ini sekarang menjadi area resisten. Saya ganti dulu, support become resisten. Oke, seperti apa? Kita akan coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Ya, reaksi dari USD Swiss franc sangat kuat berdasarkan kondisi market indeks dolar ya. Nih. Dan terjadi penurunan. Kita kemarin minimal dia break di weekly, ternyata gagal. Ada terjadi bearish engulfing yang cukup besar. Ini saya hapus, supportnya ini juga saya hapus. Dan saat ini membentuk area base. Dari drop besar kemungkinan ini akan terjadi lanjutan penurunan ya, setelah dia akan break wilayah support terakhir di sini. Ya, ini akan masih menguji wilayah ini. Kuncinya di sini ya, ini menjadi area kunci yang saat ini yang berdekatan dengan level saat ini, dan ini terendah terakhir ini menjadi area kunci ya, key level. Nah, ini pastikan lagi nanti kalau ini terjadi breakout di bawah, besar kemungkinan dia menuju wilayah support sampai dengan wilayah support 0.96935. Ini titik uji yang pertama. Yang kedua terdekatnya adalah ini. Kalau nantinya di sini terjadi break di atas ini, ya ini menjadi key level juga, akan terjadi kenaikan menuju high monthly. Jadi dua informasi ini yang teman-teman harus memastikan jika transaksi di USD Swiss franc. Oke, ini pastikan sekali lagi kalau dia breakout di bawah key level, dia akan menuju support, retest dan ke sini. Ya, seperti ini ya kondisinya. Yang kedua, kalau terjadi di sini key level bawah 0.97613 gagal dia breakout, dia akan menguji ke sini. Ya, kalau sampai breakout di atas key level 0.97824 menuju ke high monthly, retest bisa terjadi akan menguji sekali lagi high weekly. Ini dari kondisi USD Swiss franc ya. Pantau dari informasi yang saya sampaikan ini, yaitu di wilayah
0.97613 sampai dengan 0.97824 ya. Konfirmasi yang bagus ketika ada impulsif bullish ataupun impulsif bearish setelah close di atasnya key level atau close di bawahnya key level, baru Anda boleh entry ya. Kalau close-nya di atasnya key level 0.97824, Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya. Kalau breakout di bawah key level 0.97613, Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya dengan target kalau bawah minimal area support 0.96935, kalau atas high weekly targetnya yaitu 98610. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan informasi di per USD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu support channel ini, bagikan video ini ke teman-teman kalian semua, dan tonton video dari Zona Forex. Tolong jangan di skip supaya Anda tidak gagal paham. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.